Selamat pagi, Shalom, puji Tuhan ya. Pada pagi ini kita akan melihat di dalam yaitu Lukas pasal yang ke-15 ya. Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15 ini di sini ada yaitu 3 perumpamaan ya. Ada 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan pertama yaitu adalah perumpamaan tentang domba yang hilang ya. Perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan dirham yang hilang. Dirham itu adalah duit ya, uang. Puji Tuhan. Dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Puji Tuhan. Dan pagi ini yang kita bicarakan tentang yaitu perumpamaan dari Tuhan, yaitu anak yang hilang. Anak yang bungsu ya, hilang, tapi dia kembali lagi, ditemukan lagi ya. Yesus berkata lagi, ada seorang punya 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Nah ini loh. Yang menjadi milik kita ya. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kepadanya itu, dan di antara mereka beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu ya, bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah ini loh, pergi ke negeri yang jauh. Ya, kenapa kok dia sampai hilang? Dia sampai menghilang, ya, karena dia itu seorang bujang, ya, seorang masih muda. Dia mempunyai hawa nafsu yang besar, ya. Dia melimpah luaskan hawa nafsunya. Coba dibaca saja lanjutnya ayat yang ke-13. Sifatnya anak yang bungsu, ya, bukan hanya sulung. Anak yang bungsu, sifatnya dia meminta warisan kepada orang tuanya, ya. Pak, aku minta bagian harta. Dibagi. Bapaknya orangnya ya sabar, ya wis, le ketak wei. Terus ditum, ya. Akhirnya ini tadi dijual, ya. Harta itu dijual semua, dia pergi jauh, ya. Jauhnya tidak tahu kemana, ya. Dia pergi jauh mencari tempat yang ramai, ya. Dia biasanya kalau di sini tempat yang ramai itu di Jakarta. Dia wah disco, pokoknya seneng-seneng membagikan uang. Dia itu ketemu dengan teman-temannya. Teman-temannya senang. Sebab apa? Dia kaya. Wah, ini ada orang kaya datang. Senang teman-temannya. Oh, pura-pura. Terus akhirnya setelah dia itu senang-senang makan, minum, mabuk, ya. Terus ya bersama-sama bergaul sama. Terus akhirnya apa? Ada negeri di situ ada paceklik. Karena muni saja. Paceklik. Nah, setelah ada paceklik di situ, akhirnya orang muda tadi uangnya sudah habis, tidak disenangi sama teman-temannya. Wah, iya serang dia duit disingkirne wis untuk koncoku neh. Kadang-kadang gitu. Ya kalau orang itu punya duit akeh, wah iki koncoku, tapi kalau tidak punya duit, kowe musuhku. Ya. Banyak orang seperti itu ada. Ini karena apa? Yaitu dia itu menuruti hawa nafsunya. Ya. Sekarang ini kalau kita tidak hati-hati, hawa nafsu itu, waduh,
ya. Kalau kehidupan kita ini celelean, tidak hati-hati, ini bahaya. Seperti anak kaum muda mengumbar hawa nafsunya, senang-senang. Setelah dia itu tidak punya uang, akhirnya disingkirkan sama temannya. Wes ke orang dia duit. Akhirnya di situ ternyata ada paceklik, dia sudah habis, tidak punya duit, cari kerjaan. Di situ tidak diterima. Terus akhirnya di situ ada orang petani. Pak, saya mau ikut bekerja. Kamu bisa kerja? Ya bisa. Sekarang kamu bisa kerja, tugasmu yaitu di tempat babi, ngopeni babi, ya ngopeni babi. Ngopeni babi, ya di situ setelah mengopeni babi, makanannya dijatah. Akhirnya dia kelaparan, ya. Dia kelaparan, ya. Mencari makan tidak ada di tempatnya jauh sekali tempat kandang babinya itu. Mau mencari makan di tempat lain tidak ada. Akhirnya dia itu ngirimnya itu ya jarang. Karena apa? Dia sampai kelaparan, ingin makan ampas. Ampas makanannya, makanan babi. Nah, ini kehidupan anak yang tidak mengerti maksudnya Tuhan. Dia tidak mau, ya. Kalau sudah punya duit, dia senang-senang untuk pribadinya sendiri. Ya, kalau sudah kaya, untuk senang-senang pribadinya sendiri. Seringkali kehidupan kita ini manusia seperti itu, ya. Wah, kalau sudah punya duit, royal, ya. Apalagi kehidupan kita mesti royal. Ayo oleh duit, royal, ya. Beli minuman, mabuk-mabuk. Tetapi ini akhirnya anak-anak ini bisa sadar setelah apa? Setelah dia kerja di tempat babi, ya, tempat babi, dia sadar tidak makannya kurang kenyang, lapar terus, dia sadar kepada bapaknya, ya, dia sadar kepada pakal. Lalu ia pergi, ya, dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babinya, menjaga babinya. Ya, biasanya itu senang-senang, dia itu juga anaknya orang kaya loh, ya. Anaknya orang kaya di rumah itu, bapaknya kalau kita melihat di sini, bapaknya itu orang kaya, pembantunya itu banyak, ya, menggaji pembantu. Makanya di situ akhirnya setelah dia merasa kelaparan, tidak bisa makan, ampas untuk makan babi, dimakan. Pengen sekali dia menyesal. Ya, ini penyesalan ini yang penting. Ya, menyesal. Ya, Bapak, aku sudah berbuat dosa kepada Bapak dan kepada surga. Ini menyesal akhirnya. Nah, penyesalan ini bisa didengar oleh Tuhan, akhirnya ditolong. Nah, ini kalau seorang yang hidupnya tidak karuan, hidupnya itu murad marid, ini mabuk, macam-macam di sini. Kalau punya penyesalan, Tuhan itu rela untuk mengampuni. Ini Tuhan juga mengampuni, dia menyesal. Ya, Bapak, aku sudah berbuat dosa kepada Bapak dan kepada surga. Setelah itu bapaknya datang. Sampai 3 kali dia teriak seperti itu, bapaknya datang. Ya, anaknya baunya sudah seperti bau babi. Biarpun sudah seperti bau babi, bapaknya itu mengas. Karena apa? Dia mau mengaku dosanya.
dia mengaku perbuatannya. Ya. Ini firman Allah ini mengajak kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ini berbuat dosa, mari kita seperti anak yang mengaku, ya, anak yang berbuat dosa, mengaku kepada bapaknya. Seringkali kehidupan kita ini kalau mempunyai dosa tidak mau mengaku kepada yaitu bapaknya, kepada orang tuanya, apalagi kepada Tuhan. Ya, kalau punya dosa apa saja itu mengaku Tuhan. Jangan kita kalau punya dosa atau cuma minta maaf Jon, enggak. Jangan, tapi harus kalau kita sudah minta maaf, ya itu seterusnya. Jangan seperti anjing yang memuntah dijilat lagi, jangan. Jangan seperti babi yang dari kubangan dimandiin kembali lagi di kubang. Ya. Ini sungguh-sungguh anak yang bungsu ini sungguh-sungguh rela hatinya datang lari kepada bapaknya, mencari bapaknya. Dia merasa dosa, mencari Tuhan untuk minta ampun. Ya, ini anak-anak yang kedua seperti itu. Ya, anak yang bungsu seperti itu, dia lari, dia masih diberi kemurahan oleh Tuhan. Untungnya dia masih diberi kemurahan untuk bisa datang kepada Tuhan. Tetapi ini yang nomor yang sulung, ya, yang sulung ini saya katakan dia itu kehilangan, ya. Tapi yang bungsu ini setelah dia hilang, dia bisa kembali lagi kepada orang tuanya, diampuni, dan setelah diampuni dia diberi yaitu untuk kemuliaannya dia, sebab bahwa dia itu sudah mengaku dan akhirnya bapaknya itu senang. Waduh, anakku wis mulih, anakku ki wis mulih, ya, sajane anakku ki mati urip maneh. Pembantune jeluk, ya. Sene iki jukukno klambi sing apik, jukukno cincin, kon adus. Ya disuruh mandi bersih. Terus wis ngono belehno anak sapi. Ya. Lagi sih nak lembu, anak sapi di bahasa Jawa anak sapi ya, Pak. Anak sapi, ya. Belen terus pesta. Wah, rame-rame di pesta. Sebab apa? Bapaknya itu seneng bahwa anaknya bungsu itu tadi mempunyai pengakuan, ngaku, ya. Dia ngaku kepada bapaknya, merasa dosa, dia mengaku kepada Tuhan, merasa dosa. Begitu juga ya saudara, kalau kehidupan kita ini mempunyai dosa, mengaku kepada Tuhan, Tuhan senang, mau mengampuni, ya senang mengampuni, dan di situ rame-rame di dalam malaikat surga. Ini juga orang ini, wah rame-rame untuk dipotongkan lembu, ya, potong rame-rame. Terus anaknya yang sulung tadi dari ladang ya, kok rame-rame ini ada apa? Sebetulnya nggak usah gitu loh ya, nggak usah gitu. Sebetulnya ini omahku dewe ki ramen moro ae takon nang bapak iki ndak rame-rame ki napa? Pembantune diceluk. Ini Pak, ada apa Tuhan? Ada apa iki, maksudnya apa? Kok rame-rame kok tari-tarian? Iki adikmu sing ilang, sing arep mati, sajane mati, iku balik maneh. Karo bapakmu dibelene apa mau? Sapi sing enom. Ya, lembu yang muda. Dibelene iku terus di enek gambus dangdut, ya, macam-macam. Wah, anaknya yang sulung itu marah, hatinya enggak seneng. Wong bocah kaya ngono dibelene sapi,
Wong bocah gane ngentek-ngentek duitnya disebar-sebar, tinggi ngombe, tinggi main, tinggi macam-macam. Kok sedih ya. Bapak itu ndak adil. Kita baca saja ya. Kita baca yaitu supaya kita tahu ya. Ayat yang ke-30 ya. Ya 30 31. Bapak, iku anakmu sing wis ngebah wis ngambur duit tinggi gini. Kok sing mbok belene sapi? Ini anak-anak ini kurang mengucapkan syukur. Padahal ya secara jasmani itu semua sudah diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh ayahnya, ya. Ini kurang ucapan syukur. Ini. Kalau mengucapkan syukur sebetulnya ya harus sukacita. Adik mulai sukacita, ya. Adik mulai malah susah, ya. Tidak ada sukacita. Ini kebanyakan seperti itu. Anak bungsu ini kurang ucapan syukur, ya. Kurang ucapan syukur. Kalau ucapan syukur, wah, semua itu datang ke kita mengucapkan terima kasih Tuhan, ya. Kita mendapat makanan, terima kasih Tuhan, ucapan syukur. Semua datang. Tetapi kalau tidak ada ucapan syukur, nah ini tadi seperti anak yang sulung, ya, ngundat-ngundat kalau bapak ya. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Halus ya, anakku, ya, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Ini bacanya begitu, ya. Terus dan segala kepunyaan, ya, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Puji Tuhan, ya. Ini mari roh Tuhan ada di tengah-tengah kita. Apakah kehidupan kita ini sering berontak kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita ini sering berontak kepada haleluya orang tua? Kalau sering berontak, mari kita minta ampun seperti yaitu anak yang bungsu tadi. Tuhan, aku sudah berbuat dosa kepada Engkau. Bapak, aku sudah berbuat dosa kepada Bapak dan kepada surga. Kita curahkan hidup kita yang sudah berbuat dosa. Dosa apa sekarang ini? Kita curahkan kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mengampuni. Ya. Kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita harus sukacita. Kita sukacita. Menghadapi kesusahan sukacita. Memang namanya manusia ya, namanya orang kalau kehilangan temannya ya di keluarganya ya ada yang meninggal memang susah. Tetapi kalau kehidupan kita ini di dalam Tuhan kita harus sukacita. Kehilangan duit 500 sukacita, ya. Ini saya saksi, ini yang terakhir saya saksi. Saya dulu waktu pergi Jakarta sini, nah waktu itu bisnya itu belum bagus seperti ini. Bisnya Giri Indah, saya ikut Giri Indah. Setelah gitu saya mempunyai tas, taruh di bawah bangku. Isinya itu baju, STNK, uang 200, ya. Itu saya taruh di bawah bangku. Saya mempunyai dus ikat, enggak tertarik. Tapi akhirnya tas itu tadi ditarik dari belakang dibawa orang. Mana tasku? Wah, sampai turun, saya ngomong sama sopir, Pir, saya dulu, enggak saya buru-buru. Wah ya, sudah enggak apa-apa. Akhirnya saya sudah tak tarik tasku enggak ada, terus pulang itu pucat. Soalnya kehilangan itu tadi pucat. Terus ditanya istri saya, anak apa? Tasku digondol wong. Ya sudah, setelah istri saya itu menghibur gitu,
saya mempunyai sukacita, akhirnya 1 minggu itu ada yang ganti. Nah ini kalau kamu mau sukacita, tapi kalau tetap hidupnya memikirkan itu, tidak ada sukacita, ya. Biarpun menghadapi sakit penyakit harus sukacita. Pak Giarto itu sudah berapa kali ke Solo, ya, tapi sukacita, ya, tidak ada susah, ya, tidak ada apa. Memang kalau dilihat susah, tapi dia tidak mau susah, sukacita. Mari kita bersama-sama menghadapi apapun, persoalan apapun, kita harus sukacita. Ya. Kita namanya manusia itu masih menghadapi, ya, persoalan mesti ada. Tapi persoalan ini kita serahkan kepada Tuhan. Sebab apa? Semuanya itu sudah dipikul oleh Tuhan. Jangan kita mempunyai persoalan sedikit, tetap kita pikul. Persoalan satu rangsel itu kita pikul terus naik bis, sudah naik bis kita pikul. Ya enggak selesai. Kita naik bis, ya. Persoalan harus digeledak, ya. Bukan terus kita pikul. Kita sudah ikut Tuhan, persoalan sudah dipikul Tuhan melalui itu kayu salib. Harus kita lepas, ya. Jangan semuanya itu seperti itu tadi. Kita seperti membawa beban. Naik truk, bebannya maka dipikul, ya. Naik bis, bebannya maka dipikul, ditertawain orang, ya. Makanya kita harus, kalau punya beban, mari kita bersama-sama, ya, kita lepas beban itu kepada Tuhan. Tuhan menawarkan, ya, marilah, ya, ikutlah aku, ya. Yang sudah kutanggung, yang sudah ditanggung oleh Tuhan.